Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, kata Al-Hakim yang menjadi uh, sifat dari Allah itu sering disandingkan atau digabung dengan Al-Aziz dan Al-Aziz dan alim. Contoh adalah ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan apa yang ditanya oleh Allah, lalu malaikat tidak bisa menjawab, mengungkapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di hakim itu disanding dengan kata alim. Kata para ulama atau orang bijak mengatakan orang alim itu belum tentu hakim. Tapi kalau hakim pasti alim. Orang berilmu itu belum tentu bijaksana. Tapi kalau orang bijaksana pasti didasari dengan ilmu. Itu kalau berkenaan dengan alim. Kemudian di dalam beberapa surah terakhir itu hakim disandingkan dengan aziz. Di antaranya adalah dalam surah Al-Hadid dan surah As-Saff, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Di As-Saff juga Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Namun keperkasaan Allah itu bukan semena-mena, tapi Al-Hakim bijaksana. Coba kalau makhluknya, pintar dikit, laku. Kaya dikit, belagu, sombong, dan seterusnya. Tapi Allah perkasanya itu senantiasa diiringi dengan sifat Al-Hakim. Betapa Hakim itu, saya membuka tafsirnya itu dalam beberapa referensi tafsir. Alhamdulillah saya punya banyak tafsir. Saya renungkan, nggak tembus Mas Toto. Saya renungkan lagi, ya tembus sedikit. Ternyata keadaan seorang hamba, orang yang beriman dalam keadaan apapun, itu dapat upah dari Allah. Dapat pahala. Kemarin ada orang yang kepala keluarga sedih memikirkan mencukupi kebutuhan anak keluarganya, akhirnya pusing seperti itu, sedih seperti itu adalah sitrun minan nar, akan menjadi tameng dari api neraka. Ternyata jerih payahnya, pusingnya untuk kebaikan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya adalah hikmah itu, saya Buya pernah mengkaji definisi dari hikmah itu, ternyata ada kurang 11 definisi, 11 takrif. Hikmah itu bisa terjadi ilmu yang bermanfaat. Hikmah itu nanti sesuatu yang bisa ada kebaikan di masa yang akan datang, dan seterusnya, tergantung konteksnya. Sehingga di dalam surah Ali Imran itu ketika Allah mensifati ulul albab itu adalah orang yang mempunyai hati dan akal pikiran yang jernih. Ulil albab itu. Terus alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi makna sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, kata para ulama adalah mereka mensucikan Allah dari sesuatu yang tak layak untuknya, yakni mensifati ay sabbahahu amma la yaliqu bih, menjauhkan Allah dari sifat yang tidak layak untuk Allah. Kita seringkali dalam kehidupan itu banyak gerundel sama takdir Allah. Jujur apa enggak jujur, dirasakan atau tidak dirasakan, Mas, itu sering kita seperti itu. Kelihatannya kok enggak adil. Apalagi anak SMA yang baru lulus, udah ujian, udah ikut bimbel, ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, orang tuanya juga berdoa siang dan malam, puasa Senin Kemis, tapi malah akhirnya enggak masuk. Kenapa demikian? Terus akhirnya goncang pikirannya. Orang tuanya juga ikut, padahal di balik itu semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah, hikmahnya kan kita nggak ngerti, Mas Toto. Kadang kebaikan itu kita rasakan dan kita ketahui di saat yang akan datang. Maka dari itu di dalam tafsirnya adalah ketika Imam Jalalain mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam beberapa tafsir itu dijelaskan adalah hakim maknanya adalah Allah Maha bijaksana dalam perbuatannya. Jadi kita dikondisikan ekonomi lagi pas-pasan, lagi lumayan, terus lagi naik. Semuanya itu Allah bijaksana menentukan nasib hambanya. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya Mas Toto, pasrah berserah diri, Allah tidak layak untuk disifati dengan sifat yang jelek. Karena setiap apapun kondisi manusia itu tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah.
Contoh, Mas Toto sekarang tambah usia, kira-kira badannya tambah kuat apa tambah berkurang itu? Kita nggak mampu untuk menang melawan kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasanya apa? Ternyata bertambah umur itu semakin berkurang kekuatannya. Rambut juga semakin datang tamunya satu persatu. Tamu apa itu Mas Toto? Nah, itu nggak bisa ditolak. Lalu kita mau nentang sama Allah nggak bisa. Ya sudah, ridhoi aja. Jadi orang kalau berzikir dan berpikir itu pada gilirannya merenungkan apa yang ada di langit dan di bumi, berucap subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci dari apa? Dari kenggerundelan makhluknya. Dari prasangka buruk makhluknya. Padahal dalam setiap perbuatan Allah mengandung hikmah. Mudah-mudahan dengan sedikit mengenal kata Al-Hakim, hidup kita bisa menjadi tenang, hidup kita bisa menjadi cerah, sehingga apapun yang kita jumpai itu benar-benar atas kehendak Allah. Kehendak Allah pasti yang terbaik. Kalau sudah seperti itu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, siapa yang di pagi hari mengucapkan itu dakhalal jannah, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.